Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Velia Fiza Sabrina dengan NPM 140610190093 akan menjelaskan tentang web matematik TU Klaudsal untuk teori antrian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih teori antrian itu. Antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Teori antrian yaitu teori model yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang bisa digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi di dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Pada umumnya, kedatangan konsumen dan waktu pelayanan tidak dapat diketahui untuk waktu selanjutnya. Namun sebaliknya, jika fasilitas operasional dapat diatur sehingga dapat mengurangi antrian. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan konsumen ke suatu sistem antrian lalu menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayan. Dan akhirnya konsumen meninggalkan sistem antrian setelah pelayanan selesai. Pada gambar bisa dilihat merupakan proses antrian dalam suatu sistem antrian. Dalam model antrian terdapat beberapa model, salah satunya yaitu MJ1. MJ1 adalah model antrian di mana kedatangan adalah Markovian, waktu layanan memiliki distribusi umum, dan hanya terdapat satu server. M menyatakan pola kedatangan bersifat Markov, J menyatakan pola pelayanan bersifat umum, dan satu melayanan menyatakan banyaknya server. Disiplin pelayanan yang digunakan adalah FIFO atau First In First Out, dan kapasitas sistem tak terbatas. Artinya, tidak ada batasan untuk jumlah customer yang masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web yang kita pakai di sini. Dengan perkembangan zaman, kita bisa menganalisis teori antrian dengan mudah, hanya dengan menggunakan kalkulator antrian web tanpa harus menginstal software terlebih dahulu. Salah satu kalkulator antrian menggunakan web yang diciptakan oleh TU Klaudsal. TU Klaudsal adalah universitas riset yang kuat dengan jaringan nasional maupun internasional. Pada universitas ini, sains bekerja sangat erat dengan bisnis, dengan demikian dapat menjadi jembatan bagi para peneliti untuk menciptakan sebuah aplikasi. Salah satunya web TU Klaudsal ini. Pada web ini terdapat 3 kalkulator antrian dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada Q-kalkulator. Dengan kalkulator antrian ini, kita dapat menghitung parameter yang menghasilkan beberapa situasi antrian. Kita bisa lihat, contohnya kita dapat outputnya itu average number of client in the system, average queue length, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada design of queue system. Dalam sistem ini untuk mengetahui average number of client in the system dan average waiting time di dalam beberapa keadaan. Bisa dilihat maksudnya di beberapa keadaan ini yang di gambar yang ada di kanan terdapat 4 keadaan. Yang keadaan A yaitu terdapat 2 operator dan 1 antrian. Yang kedua 2 server dan 2 antrian. Dan yang ketiga terdapat 1 server dan 1 antrian, namun sang operator dapat melayani 2 customer secara bersamaan. Dan yang D terdapat 1 server dan 1 antrian, namun sang operator dapat melayani customer 2 kali lebih cepat. Nah, web yang terakhir yaitu simulation of a MG1Q. Pada model ini, waktu pelayanan dijabarkan dengan sebuah distribusi umum dengan mean ET dan variance. Sayangnya, analisis situasi ini agak dibatasi
dalam dalam arti bahwa analisis ini tidak memberikan ekspresi analitis yang dapat ditelusuri probabilitasnya. Di bagian bawah halaman, parameter distribusi antar kedatangan dan waktu layanan dapat disesuaikan. Rasio layanan dan tingkat kedatangan menentukan tingkat lalu lintas. Di dalam diagram, jumlah klien dalam sistem pada waktu T ditentukan. Setiap lompatan ke atas menentukan kedatangan pelanggan, dan setiap lompatan ke bawah berarti akhir dari waktu pelayanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan web dari TU Cloudsal ini. Di sini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan cara menggunakan web TU Cloudsal. Dengan link yang ini yang terdapat pada layar, tinggal klik enter maka akan terlihat keluar page seperti ini. Sebenarnya ada 5 web yang bisa digunakan untuk teori anggaran ini, namun saya akan menjelaskan 3 web saja, yaitu Q Calculator, Design of Q System, dan Simulation of LMG1Q. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang Q Calculator. Cara menggunakannya, yang pertama itu klik Q Calculator. Nah, maka akan keluar page seperti ini. Terus, input yang digunakan atau yang harus dimasukkan yaitu ada arrival rate, coefficient of variation, arrival batch size, service rate, coefficient of variasi, batch size, number of parallel operators, availability, average downtime, dan coefficient of variation. Nah, ketika Anda sudah memasukkan semua data, maka tinggal klik calculate performance indicator. Maka akan keluar output seperti yang bisa dilihat, yaitu ada average number of client in the system, average queue length, average number of client at the workstation, average residence time in the system, average waiting time, dan yang terakhir average service time. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan web yang design of queue system. Sama seperti yang tadi, kita tinggal klik aja, maka akan keluar page seperti ini. Nah, di sini terdapat gambar yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi ini tuh ada 4 keadaan yang nanti akan keluar gitu. Nah, di sini kita pertama masukin dulu untuk inputnya, kita input arrival rate, coefficient of variasi, service rate, coefficient, dan juga coefficient of variasi. Nah, jika sudah, tinggal klik calculate performance indicator dan maka akan keluar hasil seperti ini. Nah, maksudnya case F, case B, case C, case D di sini yaitu ini yang tadi, yang keempat keadaan. Maka case A yang berarti 2 server dan 1 antrian, dan seterusnya. Nah, pada case A ini, maka keluar bahwa average number of client in the system itu ada 9,47. Dan rata-rata waiting time-nya itu 4,26. Dan begitu juga pada case B, case C, dan case D. Nah, selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang simulation of AMG1Q yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, di sini kita bisa mengatur nih arrival rate-nya, terus expense value-nya berapa. Nah, kalau misalnya service rate ini akan mempengaruhi load B. Nah, kalau misalnya arrival rate akan mempengaruhi dari expect value-nya tuh. Bisa dilihat bahwa ini akan berubah gitu. Nah, kita juga bisa mengatur tentang variance var-nya. Di sini saya akan coba 1 0,3 dan ininya 8 dan arrival rate-nya 9. Nah, di sini ada tiga set. Nah, ini tuh single step. Jadi hasilnya akan keluar per 1 step. Bisa lihat tuh, cuman 1. Nah,
gitu. Nah, kalau start run itu akan memunculkan hasil di sini sesuai waktu yang kita mau. Kita coba klik. Nah, nanti akan keluar hasil seperti ini dan stop, maka hasil akan berhenti seperti ini. Nah, untuk outputnya ada time, ada rata-rata, dan mean residence time. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.